Dilihat dari keturunan pihak ayah Haji Gusti Sa'adudin anak dari Gusti Jamaluddin alias Gusti Maya alias Pangeran Suryandaka Ardi Kusuma alias Pangeran Adipati Matakusa bin Pangeran Ratu Tuha Kusuma Yuga. Yang ibunya adalah Gusti Sofia bin Pangeran Katir bin Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman merupakan Sultan Banjar yang mulai memerintah pada tahun 1801 sampai 1825 Masehi, menggantikan ayahnya Sultan Tahmidillah pada tahun baru. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman, pusat pemerintahan berada di Karangkatan, Kabupaten Banjar. Sultan Sulaiman dikenal dengan nama Sultan Sulaiman Rahmatullah. Beliau mendapat gelar Sultan Muda sejak tahun 1767 Masehi, ketika berusia 6 tahun dari ayah-ayah Subhanahu Ta'ala, agar penggantinya tetap pada garis keturunan. Sultan Sulaiman melatih putranya Pangeran Adam sebagai raja muda dengan gelar Sultan Adam. Kemudian dia sendiri mengambil penembahan sepuh. Sultan Sulaiman memerintah sejak tahun 1801 dan mangkat dari jabatannya pada tahun 1825 Masehi. Ketika Sultan Sulaiman mangkat dari jabatannya, ia digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Adam yang memerintah dari tahun 1825 Masehi sampai 1857 Masehi. Dari 22 anak Sultan Sulaiman, Sultan Adam lah yang berhak menggantikan ayahnya menjadi Sultan Banjar, karena ia anak tertua dari anak seorang putri atau ratu. Sedangkan Pangeran Kasir merupakan perwakilan Kesultanan Banjar yang Banyuwangi pada masa pemerintahan Sultan Adam. Pangeran Kasir adalah adik dari Sultan Adam. Sejak kecil, Pangeran Kasir bersama saudara-saudara dibesarkan di Martapura hingga dewasa. Ketika Sultan dewasa, Pangeran Kasir menikah dengan perempuan itu seorang adipati di Banyuwangi bernama Nyai Rani. Dari pernikahan inilah kemudian lahir ibunda Haji Gusti Sa'adudin yaitu bernama Gusti Safia. Ketika Sultan Adam naik takhta menjadi Sultan di Kesultanan Banjar, Pangeran Kasir yang merupakan saudaranya mendapat amanah atau jabatan sebagai perwakilan Kesultanan Banjar di Banyuwangi. Karena mendapat amanah tersebut, Pangeran Kasir pun menjalankan tugasnya dan beliau meninggalkan Martapura dan tinggal di Angkatan. Sebagai keturunan dari bangsawan Sultan Banjar, Haji Gusti Sa'adudin cukup disegani di masyarakat terutama di Banyuwangi, tempat beliau mengempu amanah dan berdakwah pada jalan hidup. Namun walaupun demikian, Haji Gusti Sa'adudin disegani dan dihormati bukan hanya karena keturunan dari keluarga bangsawan, tetapi juga karena ketinggian ilmu beliau dalam bidang agama dan pemerintahan yang selalu gigih dalam mengajak masyarakat di jalan yang benar dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kedisiplinannya selalu melekat dalam pada diri Haji Gusti Sa'adudin merupakan warisan dari nenek moyangnya yang memang memiliki rantai silsilah dari raja-raja Banjar. Dari beberapa catatan keluarga pereskian bahwa Haji Gusti Sa'adudin memiliki saudara Gusti Samsudin, Gusti Sabin atau Muhammad Hafiz yang lebih dikenal di Pulau. Banyak keturunannya berada di kesayangan Martapura. Gusti Abdullah, banyak keturunannya di Kampung Pulau Selok, Gusti Kasuma, Gusti Sunting, Gusti Sarwala yang dilahirkan di Kampung Talaga dan Silaga. Haji Gusti Sa'adudin seseorang yang luas pengetahuannya dalam ilmu agama dan juga pemerintahan. Beliau diangkat menjadi seorang penghulu dan selanjutnya kiai pada wilayah Banyuwangi sekitar tahun 1860 sampai 1870-an. Sekedar gambaran sistem pemerintahan pada masa Sultan Adam Al-Wahidullah seperti berikut. Pada masa itu mufti sebagai hakim tertinggi, qadi kepala urusan agama Islam, penghulu hakim, lurah langsung sebagai pembantu, lalu kepala distrik dan mengamati pekerjaan beberapa orang. Membakar kepala kampung yang menguasai beberapa anak kampung. Menteri pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa di antaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan Talawahan. Satu hak kampung, orang yang terkemuka di kampung. Panakawan, orang yang menjadi suruhan raja dibebas dari segala macam pajak dan kewajiban. Haji Gusti Sa'adudin yang bergelar Datul Labah atau Datul Sulabah sudah sering berada dalam lingkungan keluarga berkehidupan dan taat beragama. Pada masanya dihabiskan menuntut ilmu agama di kota Martapura.
kota yang kala itu terkenal sebagai gudangnya ulama-ulama terkemuka, para mufti dan qadhi serta zuriyatnya Maulana Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari yang merupakan benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada masa itu dan sampai sekarang. Haji Gusti Sa'anuddin adalah keturunan bangsawan Banjar yang dikenal berjiwa kesatria dan mencintai rakyatnya. Saat diangkat menjadi penghulu, Haji Gusti Sa'anuddin bertekad menunaikan tugas dan kewajibannya itu dengan sebaik-baiknya yang didasari cinta dan baktinya kepada tanah leluhur dan batu-batunya. Banu Lima atau sekarang orang menyebut Banu Anam merupakan sebuah wilayah dari Kesultanan Banjar yang meliputi daerah Kamuntai, Alabiu, Sungai Bandar, Kalua, dan Negara. Pada masa Banu Lima masuk dalam kancah perang Banjar yang merupakan reaksi terhadap sengketa pergantian takhta kesultanan ketika pemerintah Hindia Belanda terlalu ikut campur dalam hal menunjukkan calon sultan yang sebenarnya kurang disenangi rakyat. Dalam hal ini antara Pangeran Kamkin yang didukung penuh Belanda dengan Pangeran Hidayat yang digambar-gambarkan rakyat sebagai pengganti rakyatnya, Sultan Adat Al-Wahid. Haji Gusti Sa'anuddin yang merupakan salah satu tokoh Banu Lima dihadapkan keputusan sulit untuk menjatuhkan keberpihakan pada siasat antara bela marwah Sultan Banjar atau menghadapi taktik David Edinburgh yang dilakukan Belanda. Namun setelah melalui hubungan panjang serta istighfar yang terlahir dari hati seorang pemuda asli Banua, beliau mengambil keputusan bulat untuk berdekat berjuang bersama-sama Pangeran Hidayat, Pangeran Antasari, Demang Lehman, Tumenggung Jalian, Penghulu Raja Gusti Mat Semang, Gusti Mat Said dalam pejuang lain-lain. Dalam balang sarsada mengerah kada. Inilah kalimat yang terpatri di dalam jiwa para pejuang Banjar saat itu. Mereka merindukan syahid membela tanah leluhur dari wewenang pemerintah Hindia Belanda. Belanda geram bukan main ketika mengetahui Haji Gusti Sa'anuddin bersama tokoh-tokoh Banu Lima membela berpihak dan mendukung penuh Pangeran Hidayat sebagai ahli waris yang berhak menduduki takhta Kesultanan Banjar berdasarkan surat wasiat Sultan Adat Al-Wahid. Puncaknya dinamai Haji Sa'anuddin menjadi pemain Sultan Banjar ketika penampilan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar di Akontai Sungai Banjar. Bergabunglah beliau di barisan pejuang Banjar menimbulkan kerisauan dan kegusaran di kalangan pemerintah Hindia Belanda karena beliau dianggap salah satu sosok yang berpengaruh dan menjadi ikutan di wilayah Banu Lima saat itu. Kedudukannya sebagai seorang pejabat pemerintahan serta berada di depan pemerintah Hindia Belanda secara sepihak disebabkan mereka murka sekali setelah mengetahui keputusannya yang dianggap membangkang pada pemerintah Hindia Belanda sampai gelar putihnya pun ikut dihapuskan oleh pemerintahnya Belanda. Kampung Kalimau dijadikan tempat persembunyian dan pusat perjuangannya melawan penjajah karena letaknya yang strategis sekaligus juga dekat dengan keluarga dan pusara salah satu gurunya yaitu Syekh. Dia dibilang negatif, mati itu. Cek. Kampung Kalimau dijadikan tempat persembunyian dan pusat perjuangan yang melawan penjajah karena letaknya yang strategis sekaligus juga dekat dengan keluarga dan pusara salah satu gurunya yaitu Syekh Ahmad bin Haji Muhammad As'as Kalimau. Syekh Ahmad bin Mufti Haji Muhammad As'as bin Syarifah bin Syekh Muhammad As'as Al-Banjari. Hubungan kekerabatan keluarga Kesultanan dan keluarga Syekh Muhammad As'as Al-Banjari aku Pelampaian sudah terjalin lama sejak Syekh Muhammad As'as di sekolah Mekah oleh Sultan Abdullah. Kemudian setelah datang dari Mekah, Syekh Muhammad As'as Al-Banjari dikawinkan dengan Ratu Aminah binti Pangeran Kohar Sultan Banjar yang banyak melahirkan ulama-ulama besar tidak hanya di Banu Banjar tapi juga Kalimantan. Haji Gusti Sa'anuddin di kampung ini menyamar sebagai seorang pengemis yang oleh masyarakat zaman itu disebut nabai sehingga membuat prajurit Belanda dan Pekong sulit menemukan keberadaannya selalu berpindah-pindah tempat. Dan juga dengan waktu
sering wajah-wajah kami binatang terbang lalu membentuk seperti jambut yang menutupi wajah Habib Lutfi Sahabuddin sehingga masyarakat ada yang hanya mengingat ulama. Selain itu menurut kisah keluarga karena suatu kali Belanda ingin memasuki daerah yang diduga sebagai tempat persembunyiannya melalui jalur sungai. Ketika itu Haji Mufti Salim mengetahui hal demikian, maka diinjaknya pohon pinang di pinggir sungai hingga menutupi aliran sungai tersebut, sehingga prajurit Belanda mengira tidaklah mungkin ada orang yang dapat melaluinya dan tidak mungkin pula ada orang di tempat yang mereka tuju. Haji Lutfi Sahabuddin memiliki anak bernama yaitu Gusti Jabar di Bandung, Gusti Asikin, Gusti Anak Basar di Jantung Kutai, Gusti Anak Rakin wakaf di Mekah, Gusti Japri, Gusti Biduri wakaf di Jabuburu, Gusti Madari wakaf di Jabuburu, Gusti Amdun yang memiliki keturunan Al-Habsi di Barabai, Gusti Jambon, Gusti Jawiyah wakaf di Jalopanggang, Gusti Masra, Gusti Badrul Kampung Ringgit Kutai, Gusti Sapura di Harimau, Gusti Sofia di Harimau menikah dengan Datuk Panjang Datuk Anak asli negara. Menurunkan juriat di desa Kampati diantaranya Datuk Ilyas, Datuk Juminta, Datuk Alu Akil, Datuk Amin, Datuk Anang, Datuk Ampar. Tokohan beliau sangat masyhur hingga setelah wafatnya. Salah satu riwayat dari seorang keluarga pejuang Banjar Gusti Khalid di Telaga Selapa bahwa dahulu pada di masa Sultan Adam wilayah Kesultanan Banjar ketika wilayah Papua dan Bantuan sudah jatuh ke tangan mereka. Tapi ada kesenjangan yang mana di wilayah Kesultanan Banjar pajaknya jauh lebih tinggi dibanding pajak di wilayah kehidupan Belanda. Maka pada suatu waktu Temunggung Jalil meminta kepada Presiden Belanda agar diizinkan pindah ke Bagatan atau Banjarmasin karena pajaknya lebih ringan, tapi ditolak oleh Presiden Belanda. Akibat hal ini Temunggung Jalil mengajukan keadaannya kepada Haji Mufti Sahabuddin. Oleh beliau disarankan menahan diri sampai saatnya tiba. Lalu Haji Mufti Sahabuddin memberikan sebagian biasakan pribadinya di daerah Sungai Banar dan Telaga Silapa akan dirawat oleh Temunggung Jalil. Ditambah 9 para marais dan 9 para raja dukung untuk bertabas. Sempat diucap Temunggung Jalil dalam hati, untuk apa pajak hukum yang harusnya dipakai bertabas kalau untuk menebas segala lebih baik. Yang di kemudian hari dipakai beliau dalam perang Banjar banyak membunuh Belanda sampai akhir wafatnya di BNI Tindakan. Dan lagi cerita turun temurun dari salah seorang dunia ini bahwa Haji Lutfi Sahabuddin berwasiat jika meninggal apabila sampai masanya perang sambil berkepanjangan, maka ambillah sedikit bagian dari tanah di sekitar makam beliau untuk dijadikan syarat syariat. Namun tanahnya tetap minta diganti dengan tanah lain 3 kali lebih banyak dari tanah yang telah diambil. Beliau wafat pada tanggal 8 Rajab 1303 Hijriah. Sebelum wafat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan pahala fisabilillah atau syuhada dan diterima kepada rezeki. Sekian sedikit daripada manaqib beliau. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.